Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga Anda bersama dengan keluarga baik-baik saja. Dimanapun Anda berada, dengan saya Bung Ropan. Dan kembali kita akan berbicara tentang bagaimana tim nasional kita akhirnya gagal ya, untuk lolos ke babak final Piala AFF setelah terhenti dikalahkan oleh Vietnam dalam 2 leg bermain 0-0 di GBK pada tanggal 6 yang lalu, dan pada tanggal 9 kemarin kita kalah dengan 2-0 di Stadion Maidin di kota Hanoi. Dan saya rasa bagi penggemar sepak bola Indonesia, termasuk bagi ofisial, Sintayong, Ketua Umum PSSI dan semua ini merasa kecewa, sedih bahwa kita itu gagal untuk mewujudkan impian kita, lolos ke final dan menjadi juara. Karena kita selama ini ya tidak pernah menjadi juara, 6 kali ke final, hanya 6 kali menjadi runner up, dan pada musim ini dirasakan ini kesempatan, namun akhirnya kita gagal untuk bisa melaju ke babak final. Dan menurut saya ya kita lupakan aja lah, AFF sudah berakhir, kita menatap ke depan bagi STY untuk menyiapkan tim yang lebih bagus ya. Kemarin kalau bicara dengan Vietnam layak untuk bisa memenangkan laga. Ya, mereka lebih bagus bermain dari kita, ini harus diakui. Mereka lebih tenang, mental mereka lebih oke dari kita, dan penampilan timnas kita ini tidak sebagus di leg pertama ketika kita bermain di GBK. Dan di pertandingan kedua kita memang tidak mendapatkan suatu ritme yang bagus, apalagi ada perubahan taktik, ada perubahan opsi permainan dari STY, menampilkan starting 11 yang berbeda ketika Rahmat Irianto tidak ada di sana. Ada bermasalah dan dia memang tidak bermain. Kemudian ada Sadil yang dimainkan, ya ada 3-4-3 memang, tidak seperti yang di leg pertama dengan 3 back, 3-5-2 dengan Asnawi dan Pratama itu naik turun bermain. Ketika ditekan akan jadi 5 di belakang dengan 2 double pivot, ada Rahmat Irianto dan Mark Klok, dan ini memang bagus sekali sehingga Mark Klok itu lebih enak bermain ketika Rahmat Irianto ada untuk bermain lebih ke dalam. Mark Klok yang bisa mengendalikan permainan dan Marcelino itu lebih ke depan, ini di leg pertama. Sehingga kita banyak peluang yang tercipta, dan Vietnam itu hanya mungkin 1-2 kesempatan yang tidak ada kesempatan emas buat mereka. Kesempatan terbaik untuk bisa membuat gol dari 4 percobaan mereka menembak. Kita jauh lebih bagus. Namun itu penyelesaian akhir tidak ada. Dan dalam leg kedua ya Klok lebih kerja keras. Tidak seperti di leg pertama. Karena beradaan seorang Rahmat Irianto ya. Dan posisi dia itu digantikan itu dengan Yaakob Sayuri yang masuk naik turun ya di dalam pertandingan di babak pertama ini, yang tidak mungkin bagi Yaakob karena ini kan bukan posisi yang terbaik bagi Yaakob. Walaupun Marcelino ada ke depan, tapi Marcelino juga tidak mendapat pasokan, berbeda dengan di leg pertama karena kerjasama yang sangat bagus di sana dengan ada Yaakob yang lebih ke depan memang untuk mendampingi seorang Dendi. Kalau saat ini, kalau kemarin kan Yaakob tuh lebih ke belakang karena STY memasang langsung di depan dengan Dendi, ada Sadil ya, ada Marcelino juga ikut bermain ya di samping Yaakob sendiri. Jadi ini memang agak kurang begitu oke lah ya kalau bisa dikatakan di sini. Dan memang terlihat kan 9 percobaan menembak kita tapi 0 on target. Memang tidak ada on target sama sekali dan memang layak untuk kita kalah kemarin. Kita harus akui itu. Dan lawan memang mendapatkan bahkan 4 on target dan mereka bisa merasakan 2 gol, memanfaatkan setiap momen yang tercipta. Itulah Vietnam bermain jauh lebih tenang dari kita ya, mental mereka oke. Ketika ada kesempatan di baru 2 menit, mereka sudah bisa membuat gol lewat penyerang terbaik mereka, Nguyen Tien Linh, dan bahkan dia membuat brace dalam pertandingan di babak kedua juga sama ketika baru berlangsung di menit 47, mungkin hanya 2 menit ya, dari sebuah set piece, dan dia mengubah arah bola dengan tandukan kepala, padahal ada 4 pemain kita di sana. Bola menggetarkan gawang Nadeo, dan saya pikir sebelum gol kedua ini terjadi, di gol pertama aja sudah kelihatan. Ketika mereka unggul, kita akan sulit untuk bisa mencetak gol. Walaupun kesempatan itu sebenarnya bisa kalau kita bisa mampu mencetak atau menyamakan kedudukan, peluang kita itu lebih oke kalau bisa menyamakan kedudukan. Tapi kan ini sulit. Jangankan untuk menyamakan kedudukan, mendapatkan on target aja tidak bisa. Ini yang berat. Ketika pertahanan dari Vietnam bagus sekali, mereka galang dengan sangat disiplin, daerah mereka jaga dengan baik, orang juga mereka jaga dengan baik, sehingga tidak membuat ya bagi Sadil yang bermain kurang begitu bagus. Termasuk di depan ada Dendi. Ya, ini yang membuat kita harus mengakui keunggulan tuan rumah, dan mereka memang pantas layak untuk mendapatkan tiket ke final. Nah, sekarang bagi STY udah lupakan saja.
Ya, berpikir bagaimana nantinya garis depan itu harus perlu. Kalau di belakang kita kan udah bagus, ya. Tinggal harus siapa yang harus dikeluarkan. Mungkin ada 7-8 pemain lagi, nggak usah dipakai lagi di eh, Piala Asia untuk mendatang, mencari pemain-pemain yang oke. Sayang kita tidak punya Dimas Derajat ya, yang cedera, sehingga Spaso itu dipanggil kembali, dan memang kelihatan sekali di lini depan kita memang kurang sekali. Walaupun kita punya 4 pemain di sana, termasuk ada Rafli yang juga ada sana. Selain dia ada Ramadan Sananta. Namun 2 nama terakhir ini kan tidak punya jam bermain yang banyak. Kebanyakan bagi STY memainkan ya Dendi di depan dan bergantian dengan Spaso. Tapi di lini depan memang kita kurang sekali. Nah, untuk ke depan nantinya kita udah punya Sandy Walsh. Jadi ini kan jauh lebih bagus untuk Piala Asia. Ya, kita pasti udah punya Sain Patinama. Di belakang itu sudah bagus dengan kembalinya Elkan Bagot ada di belakang untuk berpasangan dengan Jordi. Ini akan menjadi sebuah kekuatan. Ya. Tergantung bagi STY apakah tetap akan mempertahankan juga Fahrudin, kapten ke sebelah kita yang sudah lebih tua usianya, atau memang tidak dipanggil kembali karena kita masih punya Rizky Ridho juga. Kalau Elkan Bagot datang, ada Jordi, Rizky Ridho, dan mungkin salah satu memanggil lagi pemain di U20. Muhammad Ferrari yang bisa taruh di sana. Mungkin saja masih ada Hansama Yamu yang kemarin juga tidak mendapatkan jam bermain. Kemudian di tengah, ya saya pikir untuk bisa mencari apakah Ricky Kabuaya masih bisa dipanggil lagi. Kemarin tidak begitu bagus ya dalam penampilan dia, terutama di fase grup juga sampai di semifinal. Sehingga harus dipertanyakan ini, ya ketika dia bermain tidak seperti pada edisi sebelumnya di Piala AFF, ini oke. Tapi saya menilai tidak begitu oke kemarin di semifinal dalam 2 leg bahkan. Ya kemungkinan itu hanya Rahmat Irianto dan Mark Klok yang ada di sana. Tinggal melihat Marcelino, saya pikir masih layak untuk dipertahankan. Yakob Sayuri juga masih oke. Ya, tinggal di depan, saya pikir ya ini akan ada perubahan. Muhammad Rafi tidak mungkin lagi, Spaso mungkin tidak mungkin lagi diajak, termasuk mungkin Ramadan ya, Sananta. Sadil juga harus dipertimbangkan karena kemarin juga bermain jelek. Ya, tidak seperti yang diharapkan. Jadi banyak perubahan. Itu saya bilang kan, 7-8 pemain itu harus minggir. Itu tergantung dari STY. Kalau STY masih terus akan dipertahankan, saya pikir dia masih akan tetap bersama dengan kita sampai di masa akhir tugas dia di akhir tahun ini. Ya, tinggal tergantung di nakoda baru bagi Ketua Umum PSSI setelah KLB untuk apakah mempertahankan atau melepas STY. Kan ini banyak ya pro kontra juga. Ada yang bilang STY out, ada yang suruh bertahan. Semua nantinya kita lihat ke depan. Tapi yang pasti sekarang STY harus mengalihkan perhatian, ya, membesut konsentrasi di U20. Karena kita lolos ke putaran final di Uzbekistan pada bulan Maret, itu tanggal 1 sampai tanggal 18, ya, kalau nggak salah. Ya sekarang sudah bulan Januari, ya, waktunya singkat. Persiapan di sekarang sampai Februari, sebelum di awal Maret itu sudah, bahkan di akhir Februari sudah harus berangkat ke Uzbek, ya, untuk bermain di sana. Ini harus konsentrasi benar-benar agar kita bisa lolos, karena berada dengan tuan rumah Uzbek, ada Irak di sana. Wah, ini agak berat juga posisi kita ya di grup kita. Tapi tetap masih ada harapan tentunya, tidak boleh pesimis. Nah, STY harus konsentrasi di sini sebelum akan berkonsentrasi di U20 kejuaraan dunia, di mana kita menjadi tuan rumah. Ya, semoga kita juga bisa lolos dari fase grup di U20. Dan kemudian nantinya, ya di bulan Juni-Juli itu kita akan bertarung di Piala AFF putaran final untuk tim senior. Nah, memang sekarang untuk ke depan ya kita butuh penyerang-penyerang yang bagus. Kalau Dimas Derajat sudah balik ya ada Dimas bersama Dendi mungkin masih bisa. Tetapi kan harus ada minimal ada pemain naturalisasi lainnya diambil di pemain depan atau satu pemain gelandang, sehingga banyak yang juga mengusulkan kalau perlu 7-8 pemain naturalisasi aja lah untuk bisa bermain, untuk jauh lebih bagus dengan visi bermain bola yang baik. Pemain lokal nanti aja dulu kalau mau ingin benar-benar bagus. Ya ini tergantung dari PSSI, ya, termasuk juga dengan pelatih untuk bisa menggolkan banyak permintaan ini dengan pemain-pemain asing. Kalau di belakang kan sudah bagus, sudah oke. Tinggal kita menambah mungkin ada di tengah lagi atau satu di depan lagi, atau bahkan 2 di depan, sehingga kita begitu gacor, begitu kuat di lini serang. Ini menjadi kelemahan bagi kita. Penyelesaian akhir yang tidak bagus, ya, finishing touch ini itu yang menjadi penyakit bagi kita di Piala AFF kali ini, sehingga kita tidak mampu memanfaatkan setiap kesempatan demi kesempatan yang ada. Jadi ya kita bersabar untuk bisa melihat apakah STY ini akan memangkas habis, bahkan mungkin 50% akan dibuang menjelang akan Piala Asia Senior. Ya kita akan tunggu
dengan keberanian STY ini. Ya, kalau dia bisa mencari pemain-pemain yang bagus, nah inilah utuhnya. Kompetisi harus ada, karena kemarin tidak ada kompetisi, ya mungkin agak sulit. Uji coba juga harus ditingkatkan di sini. Dan memang bagus juga, banyak usulan yang bilang pemain asing tambahlah. Ya, pemain asing yang bagus ya, untuk bermain di lini serang. Dapat 2 atau 3 lagi kan ini akan jauh lebih bagus. Misalnya kalau 2 di depan 1 gelandang, enak ini. Mark Lok dan Rahmat Irianto akan jauh lebih bagus. Karena kita masih punya gelandang muda kan, seperti Marcelino, ada Sarian Abimanyu juga yang jarang mendapatkan jam bermain. Nah ini kita tinggal tunggu sebagai STY untuk mempertahankan pemain-pemain muda ini. Tapi kalau ada penambahan 1 di gelandang ya, kemudian ada 2 di depan, ini akan top. Kita akan bisa bersaing di Piala Asia. Dan saya masih tergelitik dengan 2 gol Vietnam yang menyingkirkan kita di semifinal leg kedua. Semua dihasilkan oleh Nguyen Tien Linh. Dan ini gol-gol yang bagus yang diciptakan. Dan mereka itu menghukum kita dengan gol yang sangat cepat, meruntuhkan mental kita. Baiklah, kita akan ikuti sebelum saya mengakhiri video saya kali ini. Ya, dengan bagaimana ini gol umpan dari jauh. Kemudian ini dia, terlambat bagi Rizky Ridho untuk bisa menutup. Termasuk dengan Jordi Amat dan Tien Linh bisa, hanya bola mantul masih bisa dikontrol dan ditembak oleh Tien Linh. Gol yang terjadi. Ya itu dia saya pikir ya. Ini kita bisa, ini gol dua ya. Ya. Ini gol kedua ya yang diciptakan oleh Tien Linh. Itulah ya kenangan pahit yang didapati oleh Sintayong ya ketika timnya kalah dari Vietnam, dan kita menunggu 2 tahun lagi untuk Piala AFF ini kalau kita masih punya gairah lagi. Tapi saya pikir itu saya katakan saat ini, lupakan saja itu. Ya kita sekarang konsentrasi ke depan sambil sekarang melihat kompetisi yang harus lebih baik, karena kan semua tata kelola sepak bola kita kan harus jauh lebih bagus, sehingga di sini akan datang pemain-pemain yang oke, pemilihan pemain juga yang bagus ya. Saya pikir masih ada kesempatan ya, Lili Pali juga masih bisa diambil sebenarnya untuk ke depan, dan semua tergantung dari pelatih kepala kita. Kompetisi berjalan bagus, pasti ada pemain yang bagus yang untuk bisa bermain di timnas, dengan tentunya pengurus baru yang oke, yang tidak mementingkan kepentingan sendiri, tapi sekarang lebih konsen, lebih fokus untuk bagaimana menaikkan prestasi tim nasional itu untuk kepengurusan baru nantinya. Kalau KLB sudah berlangsung pada Februari nanti, siapapun yang terpilih, termasuk di Exco, sekarang waktu jangan memikir tentang kepentingan pribadi aja. Harus sekarang betul-betul tercurah kepada tim nasional, karena kita lebih ketinggalan. Kalau dilihat dengan perkembangan yang ada di Vietnam, apalagi sudah bicara dengan Thailand. Bahaya dengan Myanmar, Kamboja kan lagi bagus-bagus sekarang. Bukan tidak mungkin nanti tahun depan kita bahkan bisa kalah dari Myanmar dan Kamboja, karena mereka tuh begitu kuat ya, dalam pembinaan usia muda, sangat bagus. Nah kita ini yang jalan di tempat, menjadi pemikiran bagi siapapun yang akan terpilih nantinya dalam kepengurusan PSSI. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.